Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja BPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nevia Iki Apriliani. Saya mengajar di SMA Darul Ulum Tapen Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saya termasuk mahasiswa BPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung dengan nomor NIM 221000102. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja BPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi interaksi pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji untuk pengembangan keprofesionalan saya demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik. Berikut video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Leviana ya. Ini sudah siap, gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua. Bu Nevi ingin tahu kesiapan kalian dalam proses pembelajaran hari ini. Coba kalian berdiri terlebih dahulu. Untuk mengetahui kesiapan kalian belajar hari ini, coba kalau Bu Nevi bilang tepuk 1, kalian harus tepuk 3, ya. Kalau Bu Nevi bilang tepuk 2, kalian harus tepuk 1. Kalau Bu Nevi bilang tepuk 3, kalian tepuk 2. Oke? Siap? Ya. Konsentrasi. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, silakan duduk kembali. Itu artinya kita sudah siap melaksanakan pembelajaran hari ini. Bu Nevi tanya, semalam kalian belajar atau tidak? Belajar. Semuanya belajar? Iya. Ya. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk ya? Minggir. Alhamdulillah kita dalam kesehatan. Kemarin kita membahas apa anak-anak? Peran pelaku ekonomi. Masih ingat ya? Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kegiatan dari pelaku ekonomi tersebut. Ini gambar apa anak-anak? Handphone, smartphone ya. Minggu kemarin Bu Nevi kan sudah menjelaskan bahwa kalau kita ingin memiliki suatu benda atau kita mengkonsumsi ya, ini kan HP. Kita beli dari mana? Produsen bisa sampai ke konsumen atau sampai kita itu kan membutuhkan apa? Kendaraan atau transportasi sebagai distributor. Tapi ingat, tetap dalam penggunaannya. Kita tidak boleh berlebihan dalam penggunaan HP ya. Biar apa? Biar kita tidak kecanduan HP. Sudah? Selanjutnya, Nevi ingin tahu nih, kalian paham atau tidak yang semalam belajar, yang membuka buku tentang kegiatan pelaku ekonomi. Silakan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Yang linknya ini sudah Bu Nevi share ke grup kalian di ekonomi ya. Silakan dibuka HP-nya semuanya. Bu Nevi kasih waktu 5 menit saja.
pretest, Bu Nevi akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran, Bu Nevi minta tolong untuk Adi menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, Mas Adi. Peserta didik dapat menemukan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Dapat menganalisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi, circular flow diagram sederhana, 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Peserta didik dapat membuat model diagram interaksi antar pelaku ekonomi, circular flow diagram sederhana, 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Terima kasih Adi sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi yang disampaikan Adi tersebut harus kita capai pada pertemuan hari ini. Lanjut, garis besar pembelajaran. Nah, ini adalah rangkaian pembelajaran hari ini yang harus kita lalui demi tahap-tahap. Yang pertama nanti kita akan mengorientasi masalah. Lalu kita mengorganisasi peserta didik dalam kelompok. Ini Bu Nevi akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Karena tadi ada pretest, maka harus ada posttest untuk mengetahui peningkatan nilai yang kalian dapatkan. Yang terakhir adalah nanti kita akan mereview pembelajaran pada pagi hari ini. Oke? Oke. Untuk penilaian yang akan Bu Nevi lakukan nanti, Bu Nevi akan menilai dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap pengetahuan. Bu Nevi akan menilai pretest dan posttest kalian ya. Penilaian sikap nanti yang Bu Nevi nilai adalah bekerja sama dan berpikir kritis. Bekerja sama di sini maksudnya ketika kalian berkelompok, apakah kalian sudah bekerja sama dengan kelompok kalian atau belum, dan berpikir kritis dalam pemecahan masalahnya. Lalu ada penilaian keterampilan di mana Bu Nevi ini akan menilai tentang pengisian LKPD dan pengisian diskusi kelompok. Paham anak-anak? Seperti garis pembelajaran yang Bu Nevi sampaikan, kali ini kita masuk ke dalam tahap inti, yaitu Bu Nevi mempunyai video. Di mana video ini kalian nanti bisa merumuskan sebuah masalah yang nanti akan kita bahas dalam diskusi kelompok. Silakan disimak video yang Bu Nevi tampilkan. Kamu masih ingat kan pelaku ekonomi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kali ini aku akan membawamu melihat diagram antar pelaku ekonomi, atau kamu bisa menyebutnya dengan circular flow diagram. Lihat, ini namanya perekonomian 2 sektor atau perekonomian sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Ya tentu ada produsen atau perusahaan saja. Kamu bisa lihat terdapat modul arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, terutama uang antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Coba kamu perhatikan, rumah tangga konsumen itu sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. MTK juga menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas kejahatan faktor produksi. Sedangkan rumah tangga produsen itu menerima pembayaran atas barang jasa yang dibeli oleh konsumen. Dalam perekonomian 2 sektor ini, kami dapat melihat bahwa perputaran uang, barang dan jasa. Setelah kalian mengamati video yang Bu Nevi tampilkan barusan, ada suatu masalah di situ ya. Kira-kira apa yang muncul permasalahan di video tersebut? Ada bisa menyampaikan? Saya Bu. Ya, silakan Minha. Terdapat arus kegiatan pelaku ekonomi 2 sektor, lalu manfaat dan diagram interaksinya. Oke, benar ya. Tadi kan ada ya di video. Terus ada lagi masalah dari 2 sektor. Ada lagi siapa yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Ya, silakan. Terdapat arus kegiatan pelaku ekonomi 3 sektor, lalu manfaat dan diagram interaksinya. Ya, selain 2 sektor juga ada 3 sektor. Ada lagi satu? Saya Bu. Ya, silakan Adi. Terdapat arus kegiatan pelaku ekonomi 4 sektor, lalu manfaat dan diagram interaksi. Jadi ada 3 rumusan permasalahan
sektor dan 4 sektor. Dari orientasi masalah yang sudah disebutkan Minha, Anis, dan Adi, maka kita akan mendiskusikan 3 arus kegiatan ekonomi yang nampak dalam video yang sudah kalian saksikan. Yang pertama, arus kegiatan circular flow 2 sektor. Yang kedua, arus kegiatan circular flow 3 sektor. Dan yang terakhir adalah arus kegiatan circular flow 4 sektor. Oke? Sekarang Bu Nevi bagi dalam 3 kelompok. Silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Nanti akan Bu Nevi bagikan LKPD sesuai dengan tugas tiap kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1 akan mengerjakan artikel yang berhubungan dengan video yang kalian saksikan tadi. Dengan artikel 1, kelompok 2 sesuai dengan artikel kedua, dan kelompok 3 sesuai dengan artikel ketiga. Dalam mengingat kelompok, maka tempat kelompoknya di sini kelompok 1 ya. Di sini kelompok 2 dan di sini kelompok 3. Oke? Sekarang berkumpul, ayo. Oke, Bu Nevi akan membagikan LKPD untuk diskusi kelompoknya. Kelompok 1, ini kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan berdiskusi dengan sesama kelompoknya. Dan untuk membantu kalian dalam pemecahan masalahnya, kalian boleh melihat buku ajar atau bahan ajar, buku paket, jurnal atau apapun yang ada di internet juga tidak masalah. Silakan buka HP-nya untuk membantu kalian menjawab dari pertanyaan diskusi yang Bu Nevi sediakan. Jangan lupa kalian mengisi nama kelompok, identitas kelompok, nama-namanya, dan tanggal pelaksanaan diskusi pada pagi hari ini. Bu Nevi memberi kesempatan kepada kalian untuk bertanya jika mengalami kesulitan. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Tanya. Ya, tanya apa? Ini Bu, jelaskan ya pikiran sesuai dengan hasil jawaban. Ya, untuk nomor 4 dijawab sesuai dengan hasil yang digambar di nomor 3. Jadi nomor 3 ini kan masih bentuk diagram. Dijelaskan di nomor 4. Untuk alur-alurnya dan barisnya KPK, pemerintah, FTP, sama pencalonan. Oke? Sudah? Paham?
Bagaimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah siap presentasi? Sudah sepakat dengan jawaban yang didiskusikan? Sudah. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Oke, tahap selanjutnya kita akan melaksanakan menyajikan hasil diskusi. Disepakati untuk penampilan pertama yaitu kelompok 1, lalu dilanjutkan kelompok 2 dan yang terakhir kelompok 3. Oke, setuju? Setuju. Oke, silakan menampilkan hasil diskusi ke depan untuk kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kami. Perkenalkan, nama saya Ravina Sabana. Nama saya Anies Fatimah Khalifah. Saya Evi Nurwahmini. Saya Datrika Saputra. Saya Wujud. Nomor 1, jelaskan arus kegiatan ekonomi yang terdapat pada artikel yang kalian peroleh. 1. Bahwa terdapat arus kegiatan ekonomi yang melibatkan dua sektor yaitu rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Dalam artikel tersebut dijelaskan sektor pertanian terjadi selama pandemi. 2. Jelaskan manfaat kegiatan ekonomi yang terdapat pada artikel yang kalian peroleh. A. Pelaku kegiatan ekonomi bisa memecahkan permasalahan ekonomi modern, masalah how dan bom. B. Pelaku kegiatan ekonomi. Saya tanya dari kelompok 2, apa manfaat perekonomian dua sektor? Ya, saya diskusikan dulu dari kelompok kami. Kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Manfaat dari sektor 2 yaitu A. Pelaku kegiatan ekonomi bisa memecahkan permasalahan ekonomi modern. B. Pelaku kegiatan ekonomi bisa meningkatkan kegiatan perekonomian suatu negara baik arus uang maupun arus barang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok penyaji 1. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke penyaji nomor 2 yaitu kelompok 2. Silakan. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Andi Diana Sari. Saya Rizka Octavia. Saya Rini Bujensari. Saya Ahmad Adi Saputra. 1. Jelaskan arus kegiatan ekonomi yang terdapat pada artikel yang kalian peroleh. Dari artikel kedua bahwa arus kegiatan ekonomi yang melibatkan 3 sektor: rumah tangga produsen, rumah tangga konsumsi, dan rumah tangga negara atau pemerintah serta LTN atau pemerintahan Melibatkan 3 sektor yaitu RTK, pemerintah, dan RTP. Pemerintah mendapatkan penghasilan dari pajak dengan menggunakan untuk membeli barang dan jasa dari kampus produksi, pasar barang, dan RTP. Itu adalah gambaran dari diagram sirkular flow 3 sektor.
Apa ada yang ditanyakan? Ada. Apa peran pelaku ekonomi yang terdapat di artikel kalian? Baik, saya akan berdiskusi dengan kelompok saya terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Peran pelaku ekonomi adalah rumah tangga konsumen, RTK berperan sebagai konsumen masyarakat, rumah tangga produksi RTP berperan sebagai penghasil barang, produsen, rumah tangga pemerintah RTP berperan sebagai pengatur kegiatan ekonomi, produsen, dan konsumen. Apa kalian puas? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk penyaji yang kedua. Penyaji ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan dulu, nama saya Ananda Elika Putri. Nama saya Minayatul Karimah. Nama saya Umi Sulifah. Nama saya Laila Dulunjubah. Nama saya Muhammad Soleh Abidin. Untuk nomor 1 akan disampaikan oleh Minha. 1. Jelaskan arus kegiatan ekonomi yang terdapat pada artikel yang kalian peroleh. Arus kegiatan ekonomi yang terdapat di artikel 3 yaitu melibatkan 4 sektor: RTK, RTB, RTG atau pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dalam kegiatannya, masyarakat luar negeri berinteraksi melalui kegiatan perdagangan atau ekspor dan impor barang dan jasa. Dengan adanya interaksi tersebut, pemerintah akan mendapat keuntungan dari sektor pajak. Untuk materi 2 akan disampaikan oleh Umi Soifah. Jelaskan manfaat kegiatan ekonomi yang terdapat pada artikel yang kalian peroleh. Pelaku kegiatan ekonomi bisa memecahkan permasalahan ekonomi modern, meningkatkan kegiatan perekonomian suatu negara, baik uang maupun arus barang, bisa mencukupi kebutuhan produsen akan faktor produksi dan kebutuhan konsumen akan barang jasa. Pelaku kegiatan ekonomi bisa meningkatkan pendapatan suatu masyarakat atau negara. Pelaku kegiatan ekonomi bisa meningkatkan tabungan dan investasi. Untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Umi Soifah. Bahwa dari diagram 4 sektor, luar negeri melibatkan RTK, pemerintah, RTP, dan masyarakat. Pemerintah mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakan untuk membeli barang dan jasa dari faktor produksi, pasar barang, dan RTP dan RTLN mendapatkan ekspor dan impor. Untuk yang nomor 4 akan disampaikan oleh Laila. Jelaskan diagram interaksi sesuai dengan hasil jawaban kalian. Kegiatan ekonomi melibatkan semua para pelaku ekonomi. Masyarakat luar negeri berinteraksi melalui kegiatan perdagangan baik itu ekspor maupun impor barang dan jasa. Kegiatan perdagangan akan menguntungkan pemerintah dan adanya sektor pajak atau devisa. Untuk materi nomor 5 akan disampaikan oleh Abidin. Buatlah kesimpulan dari artikel yang sudah kalian analisis secara berkelompok. Jadi dari artikel dan pembahasan mengenai kegiatan dan arus ekonomi yang terjadi, dijelaskan bahwa terdapat arus kegiatan ekonomi yang memberikan 4 sektor, yaitu RTK, RTP, RTG atau pemerintah dan masyarakat luar negeri. Masing-masing mempunyai peran pelaku ekonomi. 1. RTK berperan sebagai konsumen. 2. RTP berperan sebagai produsen. 3. RTP berperan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. 4. RTLN berperan sebagai ekspor impor. Sekian materi yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ada.
Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Jelaskan kembali arus kegiatan ekonomi yang melibatkan 4 sektor. Baik, kami akan mendiskusikannya sebentar. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kalau dari diagram sektor luar negeri melibatkan RTK, pemerintah, RTP, dan masyarakat. Pemerintah mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakan untuk membeli barang dan jasa. Dari faktor produksi, pasar barang dan RTP, dan RTLN mendapatkan ekspor dan impor. Apakah sudah jelas? Ya. Apa tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Setelah kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kegiatan selanjutnya adalah kita mengevaluasi dan menarik kesimpulan. Kelompok 1, siapa yang akan mengevaluasi? Saya Bu. Jadi, dari kelompok 1 menyimpulkan kegiatan ekonomi melibatkan 2 sektor yang terdapat pada aktivitas 1 melibatkan RTK dan RTP. Rumah tangga konsumen berperan sebagai konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga produksi merupakan pihak produsen dalam melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumen. Plan yang kedua dari kelompok 2, siapa? Saya Bu. Jadi dari kelompok 2 menyimpulkan arus kegiatan ekonomi yang melibatkan 3 sektor yang terdapat pada artikel 2 melibatkan RTK, pemerintah, dan RTP. Pada artikel ada 3 sektor yang mewakili adalah sektor pertanian, sektor informasi dan komunikasi, sektor pengadaan air. Masing-masing memiliki peran pelaku ekonomi tersendiri. Rumah tangga konsumen RTK berperan sebagai konsumen masyarakat. Rumah tangga produksi RTP berperan sebagai penghasil barang atau produsen. Rumah tangga pemerintah RTG berperan sebagai pengatur kegiatan ekonomi produsen dan konsumen. Oke, itulah dari kelompok 2 kesimpulannya. Sekarang dari kelompok 3. Kelompok 3, siapa yang akan menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulan kami dapat dari presentasi kami adalah arus kegiatan ekonomi yang terdapat di artikel 3 yaitu melibatkan 4 sektor: RTK, RTP, RTG atau pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dalam kegiatannya, masyarakat luar negeri berinteraksi melalui kegiatan perdagangan atau ekspor-impor barang dan jasa. Dengan adanya interaksi tersebut, pemerintah akan mendapatkan keuntungan dari sektor pajak. Setelah kalian melaksanakan presentasi dan mengevaluasi serta menarik kesimpulan dari tiap-tiap kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, maka selanjutnya Bu Nevi juga memberikan kesimpulan bahwa kalian tadi membahas tentang arus kegiatan ekonomi dari 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan penutup pada pembelajaran. Ayo semuanya. Selanjutnya kita masuk dalam tahap penutup, yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian pada pagi hari ini. Kalian tadi sudah pretest, maka selanjutnya adalah post test. Silakan keluarkan HP-nya terlebih dahulu. Buka link grup yang Bu Nevi bagikan ke grup kelas. Kalian mengerjakan post test selama 5 menit untuk mengetahui peningkatan belajar atau hasil pada pagi hari ini. Sudah? Oke? Beri waktu 5 menit ya.
Oh ya, hasilnya Mindayati dapat 90. Selamat. Tepuk tangan. Siapa lagi nih? Oh ya, Adi 80. Selamat. Andini, Laila, Rini, Putri, Anis, dan Ananda Erika Umi dapat nilai 100. Selamat ya. Jadi dari poster yang Bu Nevi berikan, kalian sudah memahami apakah itu arus kegiatan pelaku ekonomi dari 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Untuk yang lainnya sudah di atas KKM nilainya 70, 80, maka Bu Nevi menganggap kalian sudah mencapai dari kegiatan tujuan pembelajaran hari ini. Kita sudah mencapai dengan tujuan yang sudah dibacakan oleh Adi tadi. Yang pertama yaitu hubungan berbagai kegiatan pelaku ekonomi yang dapat digambarkan dalam bentuk diagram yang sudah kalian buat, kalian analisis melalui artikel yang sudah ada di LKPD. Lalu ada arus kegiatan ekonomi yang melibatkan 2 sektor, yaitu RTP dan RTK. RTP itu apa tadi? Rumah tangga produksi. RTK rumah tangga konsumsi. Lalu kita juga membahas mengenai arus kegiatan ekonomi yang melibatkan 3 sektor, yaitu RTP, RTK, dan RTD. Dan yang terakhir adalah kita membahas tentang arus kegiatan ekonomi yang melibatkan 4 sektor. Yang pertama tadi RTP, RTK, RTG, dan ketambahan RTLN atau rumah tangga luar negeri. Nevi mempunyai angket refleksi. Apakah pembelajaran hari ini begitu mengasihkan kalian atau membuat kalian tegang? Ya, dijawab jujur apa adanya yang kalian rasakan ya. Refleksi diri untuk memperbaiki model pembelajaran yang Bu Nevi berikan pada pembelajaran ini. Saya bagi satu-satu, nanti dikerjakan, ditulis apa adanya ya. 1, 2, 3. Bagikan ke belakang. Bagaimana? Refleksinya sudah selesai? Oke, dari belakang kalian berdiri dan mengambil lembar refleksi yang sudah selesai. Dikumpulkan ke depan semuanya. Untuk memperkuat materi yang kalian dapatkan, kalian mengerjakan bahan ajar di pelaku ekonomi pada halaman 10-13. Dan kalian juga harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan penilaian akhir semester yang kita laksanakan hari apa? Hari Senin besok. Kalian sudah melaksanakan PAS, maka untuk tugas ini dikumpulkan pada hari Senin pagi di meja Bu Nevi. Paham? Untuk mengerjakan ini secara individu, tidak berkelompok. Jadi tidak
boleh mencontek. Oke, anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih atas kerjasamanya dan diskusi kelompoknya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Dipimpin oleh Leviana untuk berdoa. Siap, berdoa. Kami akhiri pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.